Halo teman-teman investor semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas TBIC, kita bandingkan dengan TOWR ya. Nah, kira-kira seperti apa perbandingannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya pakai website Stockbit ya. Di website Stockbit ini kita akan coba bandingkan kualitasnya terlebih dahulu. Ya, kualitas dari TBIC dan juga TOWR itu seperti apa? Kita akan mulai dari current ratio-nya. Dari current ratio di sini kelihatan bahwa TOWR ini current ratio-nya 0,39 dan TBIC ini 0,28. Ya, jadi memang lebih bagus TOWR ya dibandingkan dengan TBIC. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari debt to equity rasionya, di sini yang lebih sehat adalah si TOWR ya dibandingkan dengan si TBIC. Jadi TBIC ini boleh dikatakan utangnya ini lebih besar dibandingkan dengan si TOWR. Ya, jadi lebih beresiko lah si TBIC ini neracanya. Lalu untuk current rasionya tadi udah dibahas ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan solvency rasionya ini lebih bagus TOWR ya secara kualitas neracanya. Ya, kalau misalnya kita lihat dari angka di sini. Nah, berikutnya kita akan melihat dari management effectiveness-nya, dari return on asset dan return on equity. Di sini juga kelihatan bahwa TOWR ini lebih bagus ya, di 8% untuk return on asset. Dan untuk return on equity-nya ini lebih bagus TOWR juga, ya 27% dibandingkan dengan 16% punyanya si TBIC. Nah, dari sini aja kita udah ngelihat bahwa dari solvency ratio dan juga return on asset dan return on equity itu TOWR punya angka yang lebih bagus dibandingkan dengan TBIC. Jadi harusnya TOWR ini punya valuasi yang sedikit lebih bagus dibandingkan dengan TBIC ya. Nah, di sini kita juga ngelihat bahwa cash conversion cycle-nya dua-duanya sama-sama ya minus. Tapi TBIC ini punya pembayaran yang lebih bagus dari pelanggannya. Karena kita lihat di sini day sales outstanding-nya bisa 56,66 ya kan. Sementara TOWR ini hampir 3 bulan atau 85,46 hari. Jadi kalau dari sisi day sales outstanding sebenarnya TBIC ini lebih bagus dibandingkan dengan TOWR. Apalagi kalau saya pribadi ya kalau diutangin lebih dari 2 bulan ya itu kurang gitu menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio yang tadi, return on asset, current ratio dan juga DER, itu TOWR lebih bagus dibandingkan dengan TBIC. Oke. Lalu kalau dari sisi profitability nih ya, dari profitability net profit marginnya TOWR lagi-lagi lebih bagus dibandingkan dengan TBIC ya kan. Di sini 32%, sementara si TBIC 17%. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai masuk ke sisi current valuation ya kan, current valuation, di sini kita lihat bahwa TBIC ini lebih mahal daripada TOWR. Ya, current PE ratio-nya di 32,27 kali buat TBIC dan TOWR ini 19,13 kali. Jadi padahal secara kualitas TOWR ini lebih bagus daripada TBIC, tapi harganya lebih murah ya kan secara PE ratio. Nah, di sini ada kesempatan buat investor untuk melihat mana yang lebih murah gitu kan, padahal kualitasnya lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan TOWR ini harganya lebih murah tapi kualitas lebih bagus. Jadi ada potensi bahwa TOWR ini salah harga ya kan, atau TBIC ini harganya kemahalan. Jadi antara TBIC-nya harganya harusnya turun menyesuaikan kualitas yang ada, atau TOWR-nya ini harganya harusnya naik. Karena dia kan lebih bagus tapi lebih murah ya kan. Untuk dilihat dari sisi PBV-nya 5,14 kali buat TBIC dan juga TOWR 5,24. Ini masih so-so ya, jadi nggak ada yang terlalu mahal, nggak ada yang terlalu murah buat tower dan TBIC ini. Karena memang secara industri TBIC dan TOWR ini sama-sama lah 5 kali sekian. Tapi kalau misalnya kita lihat PBV ini kan jauh di atas 1 kali ya. Jadi udah boleh dikatakan harganya dua-duanya premium. Dan ada berita bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL itu lagi coba negosiasi harga. Ya, lagi coba negosiasi harga ke TBIC dan juga ke TOWR. Ya, turunin harga lah karena kan
margin mereka masih cukup tinggi ya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi tawar-menawar harga, perusahaan yang lebih diuntungkan adalah perusahaan yang punya margin yang lebih tebal, ya kan. Misalnya mereka bisa berhasil menurunkan 5%. Nah, kalau Tebik turun 5% itu dari 17 ke 12% itu lumayan, ya turun sekitar 30%-an. Tapi kalau misalnya TOWR itu dia turun 5% dari 32% ke 27%, itu kan cuman kurang dari 20% penurunannya. Jadi kalau boleh dikatakan ya TOWR sama Tebik sebenarnya dari sisi risk sama reward rasionya itu lebih menarik si TOWR untuk saat ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat membandingkan antara Tebik atau TOWR. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.